Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 perbedaan mantan yang kembali karena cinta dan mantan yang kembali karena nafsu. Ya. Jadi sekarang mantan kembali nih. Kemarin dia mengkhianati dan bersama dengan orang ketiga. Tapi ternyata dia kecewa bersama orang ketiga dan dia kembali. Apakah kemudian harus serta-merta menerima mantan? Dilihat dulu. Kalau mantan kembali karena nafsu, lebih baik tidak usah. Karena orang yang bernafsu, setelah keinginannya tercapai, hasratnya terpuaskan, maka dia akan pergi lagi. Ya, tetapi jika dia kembali karena dia memang mencintai, kemarin dia menyadari bersama orang ketiga itu dia khilaf. Ya, nah, maka dia kembali betul-betul karena cinta, maka boleh untuk diterima kembali. Ya, nah, apa bedanya? Yang pertama, jika mantan kembali karena nafsu, ya, maka ya mantan paling cuman ngajaknya pacaran lagi, nonton, makan, ya, pacaran di tempat-tempat yang gelap, sepi, ya terus seperti itu. Ya. Tetapi ketika mantan memang mencintai, ketika dia kembali dan kita menerima, maka yang dia lakukan adalah mengajak menikah. Itu yang paling penting. Ya. Jadi dia sudah tidak ngajak nonton-nonton ke tempat yang gelap dan sepi lagi, sudah tidak ngajak ke kos-kosannya, enggak. Yang dia lakukan sekarang justru ngajak kita ketemu orang tuanya. Atau dia minta agar kita ngajak dia ketemu orang tua kita. Dia pengen bicara, ya, bahwa dia pengen serius, dia pengen menikah. Nah, itu yang ini nih. Ketika mantan ngajak menikah, itu namanya mantan memang mencintai. Ya. Karena apa? Ya karena kalau orang memang mencintai, tujuannya adalah menikah. Ya. Yang kedua, terlihat jejak-jejak pertaubatan yang jelas pada diri mantan. Kalau mantan itu bernafsu, begitu kembali, udah tuh. Pegang-pegang, sentuh-sentuh, peluk-peluk, dan seterusnya. Nah, itu kalau nafsu. Tapi ketika mantan mencintai, kita akan melihat jejak-jejak perubahan. Pertaubatan pada diri mantan sangat jelas. Karena sekarang belum menikah, dia tidak mau menyentuh. Ya. Meskipun dulu sebelum mantan bertaubat sudah yang disentuh sudah tidak karu-karuan tuh. Ya, pokoknya ya sudah berzinah lah begitu ya. Sudah dosa yang paling besar dalam perzinahan itu semuanya sudah dikerjakan dulu. Tapi sekarang terlihat jejak-jejak pertaubatannya. Jadi keinginan yang ngajak menikah itu ya karena dia sudah bertobat. Ya. Dia ingin ya jangan sampai kemudian pikirannya setelah menikah misal dengan orang lain tetap tertuju kepada kita karena sudah pernah berzinah tadi. Nah, maka lebih baik dia menikah dengan kita dan dia pun tahu jika kita sudah bertaubat. Nah, jadi kalau orang yang masih pezinah, ya menikahnya dengan sesama pezinah. Tetapi ketika orang sudah bertaubat, maka dia
boleh menikah dengan orang yang baik-baik, dia boleh menikah dengan orang yang sudah bertaubat, yang sudah menjauhkan dirinya dari perzinahan. Ya, sudah sering kita bahas. Seperti yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat yang ketiga. Ya. Nah, kemudian apalagi jejak-jejak pertaubatannya? Sekarang ibadahnya tekun. Ya, kalau kemarin kita tahu persis. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan seterusnya. Nah, sekarang rajin puasa sunnah. Sholat 5 waktunya sangat baik. Ya, misal sedang berkunjung ke rumah, ketemu orang tua, kemudian masuk azan isya, ya pamit dulu kepada orang tua, mau ke masjid pak, mau sholat isya, begitu. Nanti ditemani itu sama orang tua, dilihat ini ke masjid betulan atau tidak. Kan bisa saja kan, pamitnya mau ke masjid, ternyata perginya ke warung. Oh ternyata betul-betul dia ke masjid, betul-betul dia sholat. Jadi terlihat jejak pertaubatannya itu sangat jelas ya. Dan yang ketiga, mantan terlihat begitu fokus ya kepada kehidupan dan masa depannya. Dulu kalau pegang duit sedikit sudah tuh. Makan-makan, jalan-jalan, foya-foya. Sekarang terlihat cara dia memanajemen keuangannya. Tabungannya sudah banyak sehingga mantan memang sudah memiliki kemampuan pada saat ini untuk menikah. Nah, maka kita diajarkan di dalam sebuah hadis, ya ma'syaras sabab, manis tato amin kumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu, maka segeralah menikah. Ya. Jadi kalau mantan kembali karena nafsu, jauhi. Jangan lagi berhubungan, berkomunikasi, kontak dengan mantan yang masih bernafsu. Karena biarpun kita sudah bertobat, jika dia bernafsu, sangat mungkin kita pun akan terbawa arusnya mantan pada saat ini. Ya, apa tadi tandanya kalau dia bernafsu? Ngajak pacaran, senang-senang, ya, tetap seperti dulu, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Yang ketiga, tidak punya perencanaan masa depan yang baik, foya-foya, dan seterusnya. Tapi ketika yang datang ini adalah mantan yang sudah berubah, mantan ngajak untuk menikah, terlihat perubahannya, bahwa sekarang mantan sudah betul-betul bertaubat, dia ingin memperbaiki dirinya, dia ingin memperbaiki dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Dan yang ketiga, mantan fokus ya. Dia menyadari bahwa yang namanya pernikahan itu membutuhkan pembiayaan. Dia fokus ya, menata pekerjaannya, menata tabungannya, dan seterusnya. Nah, maka kalau mantan kembali menunjukkan tanda-tanda dia betul-betul cinta, bukan nafsu, maka segeralah menikah dengan mantan yang seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.